Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Insyaallah pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang bab salat Jumat. Bil isnadil muttasil ila al-imami al-hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu qala babu salatil Jum'ah, bab menjelaskan tentang salat Jumat. An Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala a'wadi minbarih la yantahiyanna qaumun la yantahiyanna aqwamun an wada'ihim al-jumu'ati aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Rawahu Muslim. Ini hadis menceritakan bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada para sahabat-sahabat beliau di atas mimbar, beliau mengatakan la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jumu'ah, artinya akan ada orang-orang yang meninggalkan salat Jumat, aw la yakhtimanallahu ala qulubihim, sehingga Allah Subhanahu wa taala menutup hati mereka, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Aw la yakunanna min thumma la yakunanna minal ghafilin, dan mereka itu adalah termasuk orang-orang yang lalai. Wa an Salamah bin al-Akwa'i radhiyallahu anhu annahu qala kunna nusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ah thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillun yustadhallu bihi, muttafaqun alaihi wal lafzu lil Bukhari. Artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Jumat bersama para sahabat beliau setelah diwajibkannya salat Jumat. Tsumma nansarifu, kemudian kami meninggalkan tempat pelaksanaan salat Jumat. Wa laisa lil hitani dhillun yastadhallu bihi, artinya menurut pemahaman dan pendapat yang dipakai oleh jumhur ulama, kebanyakan para ulama termasuk Imam Syafi'i dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ini adalah bahwasanya pada saat zuhur, ya, karena syarat sholat Jum'ah itu kan harus dilakukan di waktu zuhur. Pada saat masuknya waktu zuhur itu bayangan benda itu kan belum terlalu panjang, sehingga laisa lil hitani dhillun, tembok itu belum ada bayangan yustadhallu bihi yang bisa dipakai untuk, atau orang duduk situ untuk berteduh, artinya bayangannya masih pendek, berarti yang dilakukan tidak lama dari waktu zawal, artinya setelah masuknya waktu zuhur itu dilaksanakan sholat Jumat, karena sholat Jumat waktunya adalah pada saat masuknya waktu zuhur.
wal lafdhu lil Bukhari wa fi lafdhin li Muslimin kunna nujammi'u ma'ahu idza zalatis syamsu thumma narji'u thumma natba'ul fai. Kunna nujammi'u artinya kami sholat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syamsu jika matahari sudah tergelincir. Artinya sudah masuk waktu zuhur, sudah saat waktu zawal itu tergelincirnya matahari. Matahari sudah condong ke arah barat sehingga bayangan benda sudah muncul di sebelah timur, ke arah timur. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ma kunna naqilu wa la nataghadda illa ba'da al-jum'ah muttafaqun alayh wal lafdhu li Muslimin wa fi riwayatin fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yang menurut sebagian pendapat tidak, ya bukan di luar mazhab kita, di luar pendapat Imam Syafi'i, bahwasanya sholat Jumat itu dilakukan seperti pada waktu duha, sehingga disebutkan di sini kami tidak tidur qailulah. Naqilu itu kan tidur qailulah. Wala nataghadda, dan kami tidak makan di siang hari, ya makan siang illa ba'dal jum'ah, kecuali setelah sholat Jumat. Ya, menurut sebagian pendapat ya, adalah bahwasanya sholat Jumat itu dilakukan di waktu duha seperti sholat Id, karena ya, hari Jumat itu hari raya bagi umat Islam untuk setiap minggunya. Ya, ini menurut pendapat selain mazhab kita. Ya, sementara dalam mazhab kita Imam Syafi'i dan sebagian besar pendapat para ulama yang lain, mazhab yang lain, itu waktu sholat Jumat adalah sama dengan waktu sholat zuhur, seperti tadi yang disebutkan pada hadis yang sebelumnya. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berkhutbah maka beliau berdiri di atas mimbar. Faja'at 'irun minasyami, kemudian datang onta-onta dari Syam. Biasanya kalau ada sekawanan onta dari Syam itu di situ ada kafilah dagang yang bawa makanan, bawa apa yang dibawa dari Syam. Fanfatalan nasu ilaiha, sehingga akhirnya orang-orang ke sana. Maka ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Jumu'ah, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ketika mereka pada saat itu orang-orang banyak yang miskin dan fakir di antara sebagian besar sahabat Nabi. Kemudian saat datang onta-onta dari Syam, onta-onta dari kafilah dagang yang datang dari Syam, mereka menghampiri onta-onta itu, barangkali ada makanan yang dibagikan ya, atau barang-barang yang bermanfaat bagi mereka yang dibagikan. Wallafdhu famfatalan nasu ilaiha, sehingga orang-orang datang mendatangi onta-onta itu. Dalam ayat tadi disebutkan wa idza ra'au tijaratan, kalau mereka melihat ya, saat itu mereka melihat ada orang-orang yang baru pulang ya, berdagang Syam. Aulahwan, atau melihat orang-orang sedang bersenang-senang ya, bermain musik dan ya yang lain sebagainya, sehingga atau ya, bersenang-senang melakukan hiburan. Infaddu ilaiha, maka meninggalkan Nabi, wa tarakuka qa'ima, meninggalkan Nabi yang sedang berkhutbah, dan mereka pergi menghampiri
kafilah dagang yang mereka menginginkan sesuatu dari kafilah tersebut, yang onta-ontanya yang membawa barang-barang barangkali ada yang dibagikan. Ini menceritakan tentang awal-awal saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Jum'ah, di awal-awal menerima kewajiban pelaksanaan sholat Jum'ah. Hatta lam yabqa illa 12 rajulan. Saat itu yang diceritakan juga dalam Al-Quran dalam ayat tadi, Rasulullah yang tetap melanjutkan khutbahnya berdiri dan melaksanakan sholat Jum'ah meskipun lam yabqa illa 12. Tidak tersisa dari yang tetap duduk yang menyimak khutbah, mendengarkan khutbah itu kecuali 12 orang, rawahu Muslim. Maka dari sini sebagian ulama mengatakan jumlah hadis ini kan yang disebutkan di sini untuk menunjukkan berapa jumlah yang dianggap sah untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Maka ada perbedaan pendapat. Yang memakai hadis ini mengatakan minimal 12 orang. Tapi ada pendapat yang lebih sedikit lagi, mengatakan bahwasanya yang melaksanakan sholat Jum'ah itu minimal 4 orang, seperti pendapat mazhab Hanafi dan juga pendapat Imam Syafi'i, qaul yang qadim. Ada juga yang mengatakan sholat Jum'ah sama dengan sholat berjamaah, minimal 2 orang. Tapi ada menurut mazhab kita Imam Syafi'i minimal sholat Jum'ah itu adalah 40 orang. Jadi banyak. Ini gara-gara corona kita juga banyak belajar mendengar, sehingga sholat Jumat itu bisa dilaksanakan ya minimal ya menurut pendapat Imam Syafi'i yang qaul qadim. Kalau yang 40 kan yang jadid ya. Yang qadim, qaul qadimnya itu dikurangi 0 ya, jadinya 4 orang. 4 orang itu sekaligus khotibnya, imamnya. Berarti khotib dan 3 orang lagi, makmumnya 3 ya, imam dan makmumnya 3. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka rak'atan min salatil jumu'ati wa ghairiha falyudhif ilaiha ukhra. Artinya orang yang menemui 1 rakaat bersama imam pada saat sholat Jumat atau sholat yang lainnya, falyudhif, maka hendaklah menambah ilaihan dari 1 rakaat itu setelah salamnya imam ukhra, rakaat yang kurang, berarti kurang 1 lagi. Selama masih menemui 1 rakaat maka itu masih dianggap sholat Jumat. Nambahnya cuma 1 rakaat saja. Ya, karena Jumat itu cuma 2 rakaat. Adapun ya batasannya itu adalah pada saat rukuk di rakaat yang kedua. Kalau masih menemui rukuk di rakaat yang kedua, maka berarti dia masih menemui 1 rakaat. Tapi kalau rukuk juga sudah ketinggalan, imamnya makmumnya ini yang telat ini datang pada saat imam sudah sujud di rakaat kedua, maka dia mengikuti sholat tersebut, niatnya Jumat tetapi ya disempurnakan menjadi 4 rakaat itu. Tapi sholatnya zuhur. Tapi niatnya tetap Jumat karena dia mengikuti imam yang sedang sholat Jumat. Waqad tammat sholatuhu, maka dengan begitu sudah sempurna sholatnya. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ad-Daraqutni wal lafdhu lahu wa isnaduhu sahih lakin qawwa Abu Hatim irsalahu. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman thumma yajlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbahnya berdiri kemudian duduk. Artinya duduk di antara 2 khutbah. Thumma yaqumu, kemudian berdiri lagi untuk khutbah yang kedua. Fayakhtubu qa'iman, dan berkhutbah lagi dalam keadaan berdiri, posisi berdiri.
faman amba'aka annahu kana yakhutubu jalisan faqad kadzaba. Maka orang yang memberitahumu kalau beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbahnya itu sambil duduk, faqad kadzaba, maka itu yang adalah dusta, bohong. Akhrajahu Muslim. Ya, berarti khutbah Jum'ah sebagaimana yang kita tahu adalah berdiri ya 2 kali khutbah. Khutbah yang pertama, kemudian ya, untuk pemisah antara khutbah pertama dan kedua duduk, baru kemudian berdiri lagi untuk khutbah yang kedua. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba marrat 'ainahu wa 'ala sautihi. Rasulullah kalau berkhutbah itu yang disebutkan sini matanya memerah dan suaranya lantang. Artinya menunjukkan betul-betul menasehati para sahabat dan ya, keseriusan dan kesungguhan dalam menyampaikan nasihat, dalam menyampaikan mau'izah, dalam menyampaikan ya, apa yang ingin beliau sampaikan pada saat khutbah itu. Washtadda ghadabuhu, dan ya, seperti orang yang sedang ya, marah, tapi ya artinya suara yang lantang itu, tapi beliau nggak marah maksudnya, untuk menunjukkan bahwasanya ini benar-benar apa yang disampaikan itu adalah suatu hal yang penting untuk diperhatikan, nasihat yang penting untuk disimak dan untuk diamalkan. Hatta ka'annahu munziru jaishin, seperti beliau adalah yang panglima tentara, yang pemimpin tentara, memberikan motivasi pada tentaranya, kan serius benar-benar yang tidak ada bercandanya ya, tidak seperti kebanyakan penceramah sekarang, kalau nggak ada bercandanya nggak laku. Orang-orang sekarang kan begitu yang dicari ya, sengaja malah makan itu dicari yang ada lucu-lucunya, kalau nggak lucu nanti katanya bosan ya. Ini sekarang sudah banyak yang terbalik, yang kebalikan dari apa yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Coba kalau dulu wali songo berdakwanya dengan bercanda kayak seperti sekarang, apa benar bisa nyebar itu di kalangan orang-orang yang hidup di sini dulu, kan agamanya bukan Islam ya, kalau dikit-dikit kemudian bikin lelucon, bahkan alhamdulillah itu yang dikarang-karang dan bohong bahasa sebagian kalau saya dengar ya. Coba kalau kita bayangkan dulu dakwanya seperti itu Rasulullah tahun ini, maka ya, tidak akan seperti sekarang ini tersebar Islam di penjuru bumi ya, penjuru dunia ya, di Nusantara. Makanya ya, tidak benar kalau mau bercanda, tapi ya, yang benar dan tidak ada unsur kebohongan ataupun hal-hal yang lain yang dikarang-karang supaya orang yang pengen supaya orang ketawa. Bahkan sebagian yang saya dengar di YouTube atau di ini bercanda itu sampai na'udzubillah bisa menyebabkan rusaknya keimanan kalau orang yang mendengar itu meyakini buat candaan-candaan tentang malaikat, buat candaan-candaan tentang Nabi, tentang ya, syiar-syiar Islam, tapi isinya begitu, seakan ya, isinya menistakan ajaran Islam ya, meskipun itu niatnya cuma ingin bikin ketawa orang, tapi ya, seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari sab'ina kharif. Akan ada orang yang mengatakan suatu perkataan, dia tidak merasa itu dosa sama sekali, tapi ternyata nanti di akhirat menjatuhkannya ke dalam neraka yang paling dalam, yang paling dasar. Berarti kan itu merusak keimanan, menyebabkan kemurtadan.
Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang itu. Alhamdulillah kita belajar yang kepada guru-guru yang mengajarkan kita bagaimana membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga kalau ada orang bicara seperti itu, bukannya kita terima mentah-mentah, tapi kita tanyakan pada guru-guru kita bagaimana hukumnya, dan kita ya benar-benar hati-hati menjaga kemurnian kesucian iman kita kepada Allah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu qala, ini sudah tadi itu. Ka'annahu mundhiru jaishin yaqulu sabbahakum wa massakum. Seakan-akan seperti yang panglima ya, perang panglima tentara. Ini wallahu a'lam maknanya apa, sabbahakum wa massakum. Wa yaqulu amma ba'du, ya, dan beliau berkata dalam khutbahnya, fa inna khairal hadis kitabullah. Al-Quran itu adalah ucapan-ucapan yang paling bagus, yang paling baik. Ayat-ayatnya yang terkandung dalam Al-Quran itu adalah kalimat-kalimat yang baik. Wa khairul hadi, yang terbaik. Wa khairul hadi, dan sebaik-baik petunjuk hadi Muhammad adalah petunjuk Nabi Muhammad. Kenapa beliau mengatakan hadi Muhammad? Padahal beliau sendiri adalah ya Muhammad. Kenapa nggak mengatakan hadi, petunjukku, supaya memberi contoh pada kita bahwasanya ketika berkhutbah ya nanti yang kita ucapkan adalah hadi Muhammad itu. Nanti kalau enggak, kalau beliau mencontohkan hadi, nanti semuanya hadi, padahal bukan petunjuk kita tapi petunjuk Nabi gitu. Makanya ketika beliau ya berkhutbah juga membaca salawat, wassalatu wassalamu ala Muhammad itu. Wa sallallahu ala Muhammad gitu. Bukan wa sallallahu alayya gitu. Supaya apa, kita yang mengikuti yang mengucapkan yang sama gitu. Ya. Ketika sholat juga kan ada yang mengatakan bagaimana Nabi sholawatnya, Allahumma sholli ala alayya, ya kan nggak begitu, karena untuk mengajarkan pada kita Allahumma sholli ala Muhammad, meskipun itu untuk beliau sendiri sebagai contoh bagi kita untuk kita amalkan, untuk kita ikuti dengan bacaan seperti itu. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah, rawahu Muslim. Yang sebagaimana yang kita tahu, yang dimaksud dengan hadis ini adalah bid'ah yang sayyi'ah. Karena hadis ini adalah hadis yang khusus, mengkhususkan yang perkataan Rasulullah tentang bid'ah, bahwasanya itu adalah dhalalah, itu adalah khusus untuk bid'ah yang sayyi'ah. Karena ada hadis lain yang mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Orang yang merintis atau membuat sesuatu yang baru, yang baik, maka dia dapat pahalanya dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya terus mengalir selama itu diikuti perbuatan yang baik itu. Ya, dan ini yang dipahami oleh para sahabat, tidak seperti yang dipahami oleh kelompok Wahabi ya, tentang hadis ini. Buktinya Sayyidina Umar ketika membuat tarawih 20 rakaat ya, dan ditambah 3 rakaat untuk witir, kemudian dikumpulkan dalam satu jamaah, tidak sendiri-sendiri, tapi dikumpulkan dalam satu jamaah, semuanya bareng sholat dipimpin satu imam. Awalnya kan ada yang sendiri-sendiri, ada yang jamaah sekelompok, jamaah kelompok lain berjamaah sendiri. Nyari yang mana yang suaranya bagus, mana yang bacaannya fasih, yang bacaannya lebih banyak hafalannya Al-Qur'annya gitu. Akhirnya ya, kok begini, di masa Nabi tidak seperti itu ya, di masa Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar juga tidak seperti itu, maka di masa Sayyidina Umar ya, beliau
berinisiatif seperti ya, supaya semuanya jadi satu, ya dijadikan imamnya yang paling fasih bacaannya jadi antara sahabat-sahabat, yaitu Ubay bin Ka'ab. Kemudian suruh mengimami semuanya sehingga menjadi satu jamaah kompaknya serentak. Meskipun itu tidak dilakukan zaman Nabi, kan Nabi sholat yang disebutkan dalam itu hadis bahwasanya pada malam yang di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan itu beliau keluar untuk sholat. Tiba-tiba ada orang sebagian sahabat yang melihat, mengikuti sholat di belakang beliau. Akhirnya besok paginya mengatakan, tadi malam kita sholat di belakang Nabi, sholat sunnah, sholat malam. Kan pasti yang lain penasaran. Ya, besok malam keduanya ya, pada datang. Dan habis sholat isya nggak pulang, nunggu di situ. Besoknya malam ketiga tambah banyak lagi. Ya, mereka yang habis isya nggak pulang, udah nunggu di situ. Sampai kemudian yang diceritakan dalam hadis itu, Rasulullah melihat keluar banyak orang malam yang ketiganya itu. Akhirnya ditanya kepada Aisyah, mereka nggak pulang itu. Iya, kata Sayyidah Aisyah, mereka nunggu untuk sholat bersamamu. Akhirnya beliau nggak keluar. Kemudian sampai ada yang katanya melempar pakai batu-batu kerikil pintu Nabi supaya ngasih isyarat ini, kenapa nggak keluar, kemarin keluar. Ya. Kemudian besok paginya Nabi mengatakan, bukannya saya nggak tahu, saya tahu kalian kumpul semuanya, tapi saya takut ini nanti jadi wajib kalau saya. Ya, nanti berat kalau kalian masih semangat, tapi nanti ya seperti sekarang ya, hari-hari bukan 10 malam terakhir, malah 1 hari pertama doang yang penuh masjid. Kalau sekarang 10 malam terakhir udah kosong, ada yang mudik, ada yang belanja, ada yang pulang kampung. Kalau diwajibkan ya, pasti banyak yang meninggalkan nanti. Nah, makanya beliau adalah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, sifat beliau bil mu'minina raufur rahim, sangat sayang terhadap kita orang-orang yang beriman. Berat bagi beliau kalau nanti ada di akhir zaman kan umatnya pada malas mengerjakan sholat, tidak seperti di awal-awal ya dakwah beliau, sahabat-sahabat beliau yang begitu semangatnya bersama beliau. Ya, maka beliau tidak keluar pada malam ketiga itu supaya tidak diwajibkan. Sayyidina Umar kemudian mengumpulkan semuanya dan jadi satu jamaah saja. Lalu beliau mengatakan, nikmatil bid'atu hadhihi. Ini sebaik-baik bid'ah. Berarti kan ada bid'ah yang baik. Jangan seperti yang dipahami oleh orang-orang Wahabi. Kata mereka, kalau ada bid'ah yang baik nanti kalian bisa-bisa bikin ada kufur baik, ada syirik baik gitu. Enggak ada ya seperti itu, enggak sampai kita ya mengkias-kiaskan begitu. Kalau itu sudah ini yang kita enggak melakukan sesuatu kecuali sudah ada dasarnya. Kalau kufur kan nggak ada dasarnya, bahkan justru ya mereka sendiri yang membuat akidah baru yang tidak diajarkan oleh Nabi dan tidak diyakini oleh para sahabat dan salafus saleh. Ya, mereka menutup itu kemudian menuduh-nuduh kita bid'ah. Ya, padahal ya kalau menurut mereka kan semua bid'ah itu sesat, tapi kalau kita kan bagi bid'ah itu ada bid'ah yang memang sesat, ada juga bid'ah yang hasanah atau yang baik. Wa fi riwayatin lahu kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul Jum'ah. Khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat, yahmadullah, ya mengucapkan alhamdulillah. Dengan lafaz alhamdulillah menurut mazhab kita Imam Syafi'i harus
dengan lafaz ini hamidah, yahmadullah, memuji Allah dengan lafaz alhamdu atau mungkin hamdan lillah. Ya, redaksinya boleh yang berbeda-beda nantinya. Ahmadullah misalnya gitu. Tapi umumnya alhamdulillah gitu. Karena itu lafaz yang paling afdol. Ya, seperti yang disebutkan para ulama, ada dua lafaz atau redaksi hamdalah yang paling afdal. Yang pertama adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Seperti yang kita baca pada doa-doa itu, seperti disebutkan oleh Imam Suyuti. Yang dua redaksi hamdalah yang paling afdal itu. Yahmadullah wa yusni alaihi, dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yaqulu ala isri dhalika wa qad ala sautuhu, dan kemudian beliau menyampaikan setelah baca hamdalah dan pujian pada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menyampaikan mau'izah atau nasihat yang isinya yang sebagai isi dari khutbah beliau, dan suara beliau lantang, intinya keras ya, dan didengar oleh orang-orang yang hadir untuk melaksanakan sholat Jumat tanpa pakai mikrofon kalau dulu ya, makanya ya, dengan suara langsung didengar oleh semua yang hadir. Wa fi riwayatin lahu man yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Dan dalam satu riwayat yang beliau sampaikan, diantaranya lafaz ini yang beliau baca adalah man yahdillahu fala mudhillalah. Artinya orang yang dapat petunjuk dari Allah maka tidak akan tersesat, dan orang yang disesatkan oleh Allah maka dia tidak akan dapat petunjuk. Walin Nasa'i wa kullu dhalalatin finnar. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Artinya salat Jumat itu dianjurkan, disunahkan khutbahnya tidak terlalu panjang, artinya khutbahnya pendek, qisar, dan salatnya yang panjang. Ma'innatun min fiqhihi, ini sebagai isyarat pertanda kepahaman atau kefakihan orang yang berkhutbah itu. Jadi jangan panjang-panjang khutbahnya, cukup yang secukupnya. Biasanya kan dikasih waktu 15 menit, udah 15 menit. Nanti sholatnya baru yang dipanjangkan. Kalau misalnya tidak sampai 15 menit tapi sholatnya dipanjangkan, nanti yang biasanya yang datangnya nunggu qomat tetap bisa ini mengikuti ya sholat Jumat. Karena kan ada kadang-kadang saya lihat itu nunggu di warung ngopi dulu waktu qomat baru datang ke masjid. Itu pun ya gelar sajadah di mana, di parkiran, karena itu di teras masjid, nggak sampai masuk ke masjid. Ada saja itu anak-anak muda kadang-kadang tuh nggak mau ikut masuk kemudian dengar. Inna tula salatir rajul, panjang artinya salatnya dipanjangkan, wa qisara khutbatiha, dan pendek khutbahnya, artinya tidak terlalu panjang. Ma'innatun min fiqhi, sebagai ya, pertanda kefaqihan orang yang berkhutbah itu, artinya orang yang melaksanakan khutbah pada saat sholat Jumat. Artinya ini yang dianjurkan begitu. Tidak terlalu panjang khutbahnya, tapi sholatnya yang lebih dipanjangkan. Wa an ummi Hisham binti Harithah bin Nu'man radhiyallahu anha annaha qalat ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid
illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla jum'atin 'alal minbari idza khataban nas. Rawahu Muslim. Ini yang perempuan saja sampai mendengar, padahal yang tidak mengikuti sholat Jumat, saking lantangnya suara Rasulullah. Katanya, aku tidak mendengar surat Qaf ini dibaca oleh Rasulullah kecuali yang langsung saya dengar dari lisannya Rasulullah saat beliau membacanya setiap khutbah Jumat di atas mimbar. Ketika beliau khutbah, yang beliau baca adalah surat Qaf. Para ulama mengatakan karena di dalamnya banyak isinya adalah nasihat dan mau'izah, sehingga beliau membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takallama yawmal jumu'ati wal imamu yakhutubu fa huwa kamithlil himari yahmilu asfara. Orang yang bicara pada saat imam berkhutbah pada saat sholat Jum'ah maka diibaratkan seperti himar yang membawa buku. Ya, emang himar bisa baca buku kan? Yaitu orang yang bodoh tapi dia bawa buku, artinya tidak memahami isinya. Itu yang diibaratkan yang seperti itu. Maka ini adalah sebagai peringatan supaya tidak dilakukan yang seperti itu. Kalau sudah waktunya khutbah maka kita dengarkan yang khotib berkhutbah, jangan bicara sendiri. Walladzi yaqulu lahu ansit laisat lahu jum'ah. Bahkan orang yang mendengar orang lain bicara kemudian dia mengatakan diam, ansit, dengarkan khutbah, falaisat lahu jum'ah, maka tidak berpahala jum'ahnya. Bukan berarti tidak sah jum'ahnya. Ini juga banyak sebagian di antara orang-orang yang memahami ini secara zahirnya saja, bahkan tidak sah Jumatnya, tidak sah tetap Jumatnya. Tapi karena itu makruh berbicara saat imam atau khotib sedang berkhutbah maka tidak berpahala. Ya, tapi sholatnya tetap sah, Jumatnya tetap sah, artinya sudah terlepas dari tanggungan kewajiban. Wa huwa yufassiru hadits Abi Hurairah fi sahihain marfu'an idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imamu yakhutub faqad laghud. Ini menafsirkan ya kata laghud dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwasanya orang yang berkata diam kepada orang lain pada saat khutbah, ya pada saat imam sedang berkhutbah ada orang yang bicara kemudian yang mengingatkan saja mengatakan diam dan dengarkan, itu saja sudah makruh. Ya, faqad laghud disebutkan laghud seperti yang disebutkan ya para masyayikh itu faqad laghud faqad fa'alta faqad amilta amalan makruhan yudhibu thawaba sholatil jum'ah. Maka sudah melaksanakan suatu yang makruh sehingga bisa menghabiskan pahala sholat Jumat, artinya tidak berpahala sholatnya karena ya dia sudah melakukan suatu yang makruh. Tapi sholatnya tetap sah, bukan berarti disuruh ulang lagi sholat duhur. Ada ada pernah di suatu masjid waktu mau khutbah itu yang pengurusnya kan pengumuman gitu. Selesai pengumuman dan semuanya harus mendengarkan khutbah, jangan ada yang bicara sendiri karena orang yang bicara saat imam sedang berkhutbah maka Jumatnya tidak sah. Seperti ya hadis ini kan dipahami secara zahirnya falaisat lahu jum'ah, dipahami begitu, padahal ini maksudnya bukan, ini kan ditafsirkan yang laghud itu oleh para ulama itu suatu hal yang makruh yang menyebabkan pahala berkurang atau menghabiskan pahalanya
sehingga tidak berpahala sholat yang dilakukan, tapi tetap sholatnya adalah sholat yang sah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu annahu qala rajulun yawmal jumu'ati wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutub faqala sallaita qala la qala qum fa shalli rak'ataini muttafaqun alaihi. Artinya orang yang datang saat imam berkhutbah maka hendaknya melaksanakan sholat 2 rakaat untuk tahiyatul masjid dan dipercepat sholatnya, sholat 2 rakaat yang cepat, yang ringan, bukan lama, karena supaya bisa mendengarkan khutbah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jumu'ati suratal jumu'ah wal munafiqin, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau baca dalam salat Jumat adalah surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun. Walahu an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala kana yaqra'u fil 'idain wa fil jumu'ati bi sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Dalam salat Id maupun salat Jumat Rasulullah membaca sabbih isma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Ada yang tadi riwayat yang pertama surat Jumat dan surat Al-Munafiqun, ada riwayat yang ini juga yaitu sabbih isma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-'id thumma rakhasa fil jum'ati thumma qala man sha'a an yusalli falyusalli man sha'a an yusalliya falyusalli, rawahu al-khamsatu illa at-Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Maksudnya untuk salat wallahu a'lam ini. Insyaallah nanti kita ini murajaah apa ini syarahnya dari hadis ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an, rawahu Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya setelah salat Jumat disunnahkan juga falyusalli ba'daha arba'an, 4 rakaat, karena untuk rakaat salat rawatib salat Jumat itu kan 4 rakaat ghairu muakkadah. Kalau 2 rakaat yang muakkad. Berarti salatnya 4 rakaat itu dapat 2, dapat yang muakkad, dapat yang tambahan lagi 2 rakaat lagi yang bukan muakkad. Bedanya apa? Kalau muakkad itu yang sering dilakukan oleh Nabi. Kalau ghairu muakkad itu kadang dilakukan, kadang tidak dilakukan. Nah, ini disebutkan 4 maksudnya, 4 rakaat ba'daha. Adapun qabliyah Jum'ah itu ada perbedaan pendapat para ulama, tapi yang pendapat mazhab kita adalah ada juga sholat sunnah qabliyah Jum'ah setelah azan yang pertama. Setelah azan yang pertama disunahkan sholat sunnah qabliyah Jum'ah, tetap ada. Berdasarkan hadis ini, kalau ba'diyahnya saja ada, berarti qabliyahnya juga ada. Makanya ketika Sayyidina Utsman membuat bid'ah juga, membuat azan zuhur sebelum azan untuk khutbah Jumat. Kalau dulu di masa Nabi azannya cuma 1, maka Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membuat azan zuhur dulu. Karena mungkin di zaman Nabi tidak seperti keadaannya pada saat zaman Sayyidina Utsman. Sehingga Sayyidina Utsman yang lebih paham, lebih mengerti tentang hadis Nabi dan keadaan yang sedang terjadi di saat itu. Tentang hadis Nabi kullu bid'atin dhalalah itu bahwasanya tidak dipahami semuanya bid'ah pasti sesat, itu seperti yang dipahami sebagian kelompok sekarang ini.
Ya, sahabat sendiri memahami itu sehingga ya, karena mungkin semakin banyak orang, semakin ya, banyak yang datang dari tempat yang jauh, kemudian ya mungkin ada yang tidak mau berhenti jualan atau dagang kecuali pas mendengar azan, maka diperingatkan supaya siap-siap dulu biar berhenti. Seperti sekarang banyak di sekeliling Masjid Nabawi pasar orang jualan itu makan mie ayam. Ya sekarang banyak yang ngopi dulu, ngerokok dulu di baru setelah komat malah. Maka tidak seperti yang dipahami oleh kelompok Wahabi. Hadis kullu bid'atin dhalalah itu adalah hadis yang khusus menjelaskan tentang bid'ah yang sayyi'ah. Adapun suatu yang baik meskipun itu tidak ada contohnya sebelumnya dari Nabi, tapi dilakukan oleh sahabat, lalu Nabi ya di masa Nabi menetapkan membolehkan, padahal Nabi sendiri tidak melakukan, tidak mencontohkan. Ya, maka di zaman sahabat setelah wafatnya Nabi ada juga yang tidak dicontohkan oleh Nabi tapi dibuat oleh para sahabat, dan itu adalah termasuk yang baik yang ada dasarnya dari hadis-hadis Nabi atau dari ayat Al-Quran. Dan ada yang baik dalam Al-Quran saja disebutkan warahbaniyatan ibtada'uha. Nah, kalau kata mereka kan nggak ada bid'ah itu yang baik itu kan, sama sekali nggak ada. Udah harga mati itu, udah bid'ah itu pasti sesat kata mereka. Lalu dalam Al-Quran kenapa disebutkan yang firman Allah warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Dipuji ini rohbaniyah yang dilakukan oleh kaum Hawariyin. Mereka sebenarnya Nabi Isa nggak menyuruh, nggak memerintahkan untuk melakukan rohbaniyah. Rohbaniyah itu meninggalkan nikmat dunia, tidak kawin. Ini seperti yang dilakukan oleh kaum Hawariyin saat itu. Kalau Nabi Isa tidak menikah, maka mereka juga melakukan seperti seperti Nabi Isa saat itu. Ya, sehingga mereka melakukan rohbaniyah itu. Tapi dalam Al-Quran dipuji illa ibtigha'a ridwanillah. Artinya mereka itu melakukan itu untuk mengharapkan ridha Allah. Berarti kan ada, dan kalimatnya ibtada'uha, ya, buat itu, padahal Nabi Isa sendiri tidak memerintahkan, tidak ada perintah langsung dari Nabi Isa untuk seperti itu yang dilakukan oleh mereka itu. Wa an Abi Hurairah wa an Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu anna Muawiyah qala lahu idza shallaita al-jum'ata fala tusalliha bi salatin hatta tatakallama aw takhruja fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalika alla nusila salatan bi salatin hatta natakallama aw nakhruja. Wallahu a'lam. Ini syarahnya, kita baca aja. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iktasala thumma atal jum'ah fa sallama qaddara lahu thumma ansata hatta yafrugha al-imamu min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra wa fadlu thalathati ayyamin rawahu Muslim. Artinya orang yang mandi untuk sholat Jumat, kemudian datang melaksanakan untuk ke masjid untuk melaksanakan Jumat, lalu sholat untuk tahiyatul masjid, yusolli sallama qudira lahu, summa ansata, kemudian mendengar imam yang sedang berkhutbah sampai selesai lalu sholat bersama imam, maka pahalanya adalah yang menjadi kafarah, penghapus dosa-dosa kecil antara
Jumat itu dengan Jumat sebelumnya ya, dan nanti dengan Jumat yang akan datang kalau selalu melaksanakan sholat Jumat. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ati faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha 'azza wa jalla syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara bi yadihi yuqalliluha muttafaqun alaih wa fi riwayatin Muslim wa hiya sa'atun khafifah. Artinya pada hari Jumat itu ada satu waktu yang hanya sebentar, makanya di sini disebutkan wa asyara bi yadihi yuqalliluha, maksudnya hanya sebentar, dan disebutkan dalam riwayat Muslim wa hiya sa'atun khafifah, hanya waktu yang sebentar saja. Kalau orang berdoa pada waktu itu maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doanya. Sebagian ulama menafsirkan ini adalah pada saat duduk di antara dua khutbah, imam duduk di antara dua khutbah maka berdoa. Ya, dan waktu duduk di antara dua khutbah itu kan minimal adalah tumakninah, sekedar tumakninah, tapi disunnahkan untuk imam ya agak memanjangkan seukuran dia membaca surat Al-Ikhlas, itu sunnahnya begitu. Maka supaya orang berdoa nanti belum berdoa baru begini imamnya udah berdiri lagi. Karena ada yang menafsirkan hadis ini adalah waktu tersebut yang ketika imam duduk di antara dua khutbah. Ada yang mengatakan setelah asar sampai maghrib. Artinya waktu terakhir sebelum habisnya hari Jumat itu, di antara waktu itu ada satu waktu yang jika seseorang berdoa maka akan mustajab. Artinya yang jangan disia-siakan waktu itu. Yang seterusnya sehari setelah asar sampai maghrib, ketika kita ingat kita doa, ketika kita ingat kita doa. Bahkan disunahkan baca sholawat yang sebanyak 80 kali, dan sebagaimana disebutkan pahalanya adalah diampuni dosa-dosa selama 80 tahun. Wa an Abi Burdah an abihi radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina ay yajlis al-imamu ila an tuqda as-shalah, rawahu Muslimun wa rajjaha ad-Darqutni annahu min qawli Abi Burdah. Ini ada yang mengatakan ini Rasulullah mengatakan waktunya adalah antara duduknya imam ya, sampai dilaksanakannya sholat. Wallahu alam, ini tafsirnya insyaallah nanti kita. Tapi tadi seperti yang disebutkan, saya sebutkan tadi, ada sebagian mengatakan itu saat imam duduk di antara dua khutbah itu. Wa fi hadits Abdullah bin Salam inda Ibn Majah wa Jabir radhiyallahu anhu an Abi Dawud wan Nasa'i annaha ma baina salatil asri wa ghurubish syams. Ini yang pendapat yang kedua tadi. Wa qad ikhtulifa fiha ala aktsar min 40 qawlan, ada 40 pendapat. Amlaituha fi syarh al-Bukhari, disebutkan dalam kitab Fathul Bari oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa Jabir radhiyallahu anhu annahu qala madatis sunnatu anna fi kulli 40 fasa'idan jum'atan, rawahu Daraqutni bi isnadin dhaif. Ini yang dipakai dalam mazhab kita. Kalau ada 40 orang yang tinggal di tempat, bermukim di suatu tempat, menetap di situ, mustautin, maka baru wajib Jumat. Tapi kalau kurang dari 40 maka ya tidak wajib Jumat. Atau yang tinggal di kemah atau tenda, maka tidak wajib Jumat. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minat fi kulli Jum'ah, rawahu al-Bazzar bi isnadin layyin. Ya, Rasulullah doanya adalah beristighfar, mohon ampun pada Allah untuk semua orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun orang-orang yang beriman yang perempuan. Wa Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbati yaqra'u ayatin minal Qur'an. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah beliau membaca ayat-ayat Al-Qur'an, yudzakirun nas, untuk mengingatkan orang-orang
yang untuk mengingatkan dan menasihati mereka yang hadir dalam dan mendengarkan khutbah itu. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fi Muslim wa an Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Jumat itu hukumnya wajib. Ya, maka ya, para ulama mengatakan hukumnya adalah fardhu ain, melaksanakan sholat Jumat. Ya, dengan berjamaah dilaksanakannya, tidak bisa sholat sendirian Jumat. Illa arba'atan, kecuali 4 yang tidak diwajibkan. Mamlukun, budak, wa mra'atun, perempuan, wa sabiyyun, dan anak kecil yang belum balik, wa maridun, dan orang yang sedang sakit. Maka boleh ya, menjadi uzur untuk tidak hadir dalam sholat Jumat. Rawahu Abu Dawud wa qala lam yasma' tariqun minan nabi wa akhrajahu al-Hakim min riwayati Tariqin al-mazkur an Abi Musa wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa 'ala musafirin jum'atun. Ini adalah pengecualian yang tidak wajib. Salat Jumat adalah termasuk musafir, orang yang bepergian. Meskipun safarnya tidak jauh, tidak sampai pada dibolehkan mengqasar salat, meskipun safarnya safar yang qasir, bukan safar tawil. Boleh, misalnya kita pergi dari sini ke Kerawang, ya. Kan safarnya tidak jauh, ya, atau ke Tangerang, ya, maka boleh tidak sholat Jumat karena ya kita pergi meninggalkan tempat tinggal kita, daerah tempat tinggal kita ke tempat atau daerah yang lain. Meskipun tidak sampai membolehkan mengqasar sholat, tapi itu sudah bisa menggugurkan sholat Jumat. Tapi dengan syarat dalam mazhab kita adalah sudah di luar ya, daerah tempat tinggalnya sebelum terbit fajar. Ya, menurut pendapat mazhab Syafi'i. Itu seperti itu. Adapun pendapat yang lain, ada juga pendapat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya meskipun dia perginya setelah terbit fajar, yang tetap itu safar itu bisa menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa 'ala al-minbari istaqbalnahu bi wujuhina. Rawahu Tirmidzi bi isnadin dha'if wa syahidun min haditsil Bara' inda Ibnu Khuzaimah. Ini Rasulullah saat sudah berada istawa 'alal mimbar, berdiri di atas mimbar, maka kami menghadap ya, menghadap dengan wajah kita. Artinya beliau, para sahabat menghadap ya, kepada Rasulullah, menyimak khutbahnya. Tidak ada yang membelakangi ataupun ya, miring duduknya, tapi semuanya menghadap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anil Hakam Ibn Hazm radhiyallahu anhu annahu qala shahidna al-jum'ata ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam faqama mutawakki'an 'ala asad aw qausin, rawahu Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berkhutbah Jumat beliau yang menyandar ya, pada tongkat atau apa busur ya, qaus ya, atau tombak atau membawa pedang supaya tidak ya banyak bergerak ya. Jadi kalau khutbah jangan begini tangannya, disunahkan begitu, meskipun tidak membatalkan ini, tetap sah hukumnya. Artinya sebaiknya ya kita pegang tongkat atau pegang apa mimbar, salah satu di antara apa yang bisa kita pegang supaya tangan kita tidak banyak bergerak, bahkan ya, kepala itu lurus begini. Itu yang disunnahkan. Seandainya ada yang tidak seperti itu, maka itu hukumnya tetap sah. Tidak seperti yang dipahami sebagian orang, katanya kalau ada khotib yang begini-begini berarti batal khutbahnya gitu. Itu tidak benar, pemahaman yang salah seperti itu. Artinya tetap sah jadinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan ini barangkali. Tidak ada. Ada yang tanya. Masalah
Famayudlil. Kadang-kadang kita dengar famayudlilhu ada di Oh. kaki domir. Itu gimana Ustaz? Enggak apa-apa ini. Enggak apa-apa, ya. Tetap ini maknanya tidak berubah. Maknanya tapi ada riwayat yang lain. Famayudlilhu kadang-kadang Iya. kasih. Iya, boleh. Boleh ya. Ada pertanyaan? Ustaz, kalau misalkan kan hari Jumat itu ada 2 hari raya, antara entah itu Idul Adha atau Idul Fitri dengan sholat Jumat. Nah, kan katanya ada yang bilang tidak sholat Jumat tidak masalah, itu seperti apa? Ada Hukumnya. perbedaan pendapat ulama tentang jika sholat Jumat